Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anissa Elentia dari kelas 1B Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi. NIM P05140321043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontraksi dalam persalinan. Apa itu kontraksi? Sebelum kontraksi mulai terjadi, ibu akan merasakan rasa nyeri yang mirip dengan rasa sakit yang ibu alami saat menstruasi kontraksi. Kontraksi terjadi ketika otot rahim merenggang dan mengerut untuk membuka jalan rahim dan mendorong bayi ke leher rahim saat kontraksi terjadi. Tahap persalinan pun dimulai. Ciri-ciri kontraksi melahirkan. Yang pertama yaitu intensitas kontraksi berangsur semakin kuat. Intensitas kontraksi persalinan akan terus bertambah kuat dengan semakin dekatnya waktu persalinan. Rasa sakit bahkan tidak akan berkurang walaupun bunda sudah mengubah posisi atau melakukan aktivitas apapun. Yang kedua yaitu kontraksi semakin sering dan semakin lama. Frekuensi dan durasi kontraksi persalinan akan terus bertambah. Awalnya kontraksi terjadi dengan durasi sekitar 30-45 detik dan jarak antar kontraksi sekitar 5-30 menit. Semakin besar pembukaan, kontraksi akan terasa semakin kuat dengan frekuensi semakin sering dan durasi lebih lama, sekitar 45-60 detik dan jarak antar kontraksi 3-5 menit. Yang ketiga yaitu rasa sakit pada punggung bawah. Pada awal proses persalinan, janin yang bergeser akan mulai menekan tulang belakang. Karena itu, awalnya kontraksi akan terasa pada bagian punggung bawah, lalu menyebar hingga perut bagian bawah. Beberapa wanita bahkan mengatakan rasa sakit saat kontraksi dirasakan pula hingga ke pinggang dan paha. Yang keempat yaitu ada bercak darah. Kontraksi persalinan bisa dibarengi dengan bercak darah dari vagina. Ketika rahim mulai membuka, gumpalan lendir lengket pada dinding rahim akan keluar tercampur darah. Hal ini menjadi salah satu tanda bunda akan segera menjalani proses persalinan. Yang kelima yaitu pecah ketuban. Pada 15% proses persalinan, kontraksi dibarengi dengan ketuban yang pecah. Bisa jadi juga ketuban bunda pecah selama proses persalinan atau dipecahkan oleh dokter bunda. Namun, kalau kontraksi yang bunda rasakan dibarengi dengan ketuban yang pecah, bisa dipastikan kontraksi yang bunda rasakan adalah kontraksi yang sebenarnya. Jenis-jenis kontraksi kehamilan saat ibu hamil ada kontraksi yang akan terjadi hingga menjelang persalinan tiba, dari kontraksi palsu dan sampai kontraksi yang sebenarnya menjelang persalinan pun bisa terjadi. Jenis-jenis kontraksi selama kehamilan yaitu kontraksi Braxton Hicks atau kontraksi ini disebut kontraksi palsu. Sebab kontraksi ini sebenarnya bukan tanda ibu akan melahirkan. Biasanya kontraksi akan dirasakan ibu merasakan kelelahan, dehidrasi atau terlalu banyak bekerja. Jika hal ini terjadi, cobalah untuk minum air atau mengubah posisi seperti dari berdiri menjadi duduk. Akan tetapi, jika kontraksi ini tidak hilang juga, sebaiknya kontrol ke dokter. Kontraksi persalinan prodromal. Kontraksi ini yang akan dialami wanita hamil dalam minggu-minggu atau beberapa hari sebelum persalinan dimulai. Kontraksi ini lebih menyakitkan dibandingkan kontraksi palsu, lebih teratur atau lebih lama pada dokter. Menunggah bahwa saat kontraksi prodromal ini, saat itu pula rahim berkontraksi, membuat bayi pindah posisi yang paling tepat menjelang persalinan. Yang selanjutnya yaitu kontraksi aktif. Nah, inilah kontraksi terakhir yang terjadi sebelum kehadiran sang buah hati. Tanda khas dari kontraksi ini adalah rasa sakitnya yang lebih hebat dibandingkan kontraksi sebelumnya.
Kontraksi ini membuat leher rahim melebar hingga 10 cm dan menandakan jalan lahir sudah terbuka. Saat itu salah satu ciri khas kontraksi aktif ini adalah saat dalam waktu kontraksi rahim terasa tidak rileks dan memegang, terasa juga seolah-olah seperti membuang air besar, dorongannya sangat kuat. Itu dia jenis-jenis kontraksi yang umum ibu hamil sebelum persalinan. Kenali tanda-tanda dan tetap tenang saat kontraksi itu lebih baik. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adaptasi anatomi dan fisiologis masa nifas dan adaptasi perubahan sistem reproduksi dan sistem lainnya pada masa nifas. Pengertian masa nifas. Masa nifas atau yang sering disebut dengan istilah puerperineum adalah masa di mana setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali. Seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas berlangsung sekitar 6 minggu, akan tetapi seluruh alat genetal akan pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 3 bulan. Adaptasi anatomi fisiologis pada masa nifas yang pertama yaitu perubahan sistem reproduksi setelah bersalin. Tubuh ibu mengalami perubahan, rahim mengecil, serviks menutup, vagina kembali pada yaitu ukuran normal, dan payudara mengeluarkan ASI. Perubahan pada sistem secara reproduksi secara keseluruhan disebut proses involusi. Organ dan sistem reproduksi yang mengalami perubahan yaitu yang pertama yaitu uterus, yang kedua arterpy, ketiga yaitu lochia, yang keempat yaitu tempat tertanamnya plasenta saat plasenta keluar, yang kelima yaitu perubahan pada perineum, vagina, dan vulva. Dua perubahan pada sistem tubuh. Yang pertama yaitu perubahan tanda-tanda vital. Tanda vital merupakan tanda-tanda terhadap keadaan umum ibu yang meliputi nadi, suhu, tekanan darah, dan pernafasan. Frekuensi dan intensitas nadi merupakan tanda vital yang sensitif terhadap adanya perubahan keadaan umum ibu. Yang kedua yaitu perubahan sistem kardiovaskuler. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan volume darah seperti kehilangan selama melahirkan dan mobilisasi, juga pengeluaran cairan ekstravaskuler atau enderma fisiologis. 3. Perubahan fisiologi sistem kardiovaskuler pascatum yang terjadi pada ibu nifas antara lain yang pertama yaitu kehilangan sirkulasi uteoplasenta yang mengurangi ukuran pembuluh darah hamil maternal 10-15%. Yang kedua yaitu hilangnya fungsi endokrin plasenta yang menghilangkan stimulus vasodilatasi. Dan yang ketiga, terjadinya mobilitas air ekstravaskuler yang disimpan selama wanita hamil. Yang keempat yaitu perubahan sistem muskuloskeletal. Dan yang kelima yaitu perubahan dan adaptasi sistem perkemihan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa transisi neonatus. Masa neonatus merupakan bayi yang baru mengalami proses kelahiran. Berusia 0-28 hari bayi tersebut memerlukan penyesuaian psikologis berupa matur asia, adaptasi, ataupun penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin, kehidupan ekstrauterin, dan toleransi bagi bayi baru lahir untuk dapat hidup dengan baik. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang masa-masa neonatal merupakan masa transisi antara kehidupan dari dalam kandungan ke kehidupan di luar kandungan. Masa neonatal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama masa neonatal 0-20 hari dan yang kedua masa neonatal lanjut yaitu masa antara 2-28 hari. Yang selanjutnya ada tanda-tanda masa neonatal lanjut yaitu masa antara 8-28 hari.
Tubuh ibu mengalami perubahan, rahim mengecil, serviks menutup, vagina kembali pada yaitu ukuran normal, dan payudara mengeluarkan ASI. Perubahan pada sistem secara reproduksi secara keseluruhan disebut proses involusi. Yang kedua yaitu mas neonatal, lanjut yaitu masa antara 8 sampai 28 hari. Yang selanjutnya ada tanda-tanda neonatus normal, yaitu suhu tubuh bayi tidak terlalu panas atau lebih dari 38 juga tidak atau kurang dari 36 derajat, tidak terlalu dingin atau kurang dari 36 derajat. Tanda-tanda infeksi pada tali pusat seperti tali pusat merah, bengkak, keluar cairan bau busuk, berdarah, dan bersemi selama 20 jam. Tinja lembek tua tidak ada lebih atau darah pada tinja bayi tidak menggigil atau tangisan kuat, tidak terdapat tanda lima lunglai, kejang-kejang, menangis terus-menerus. Selanjutnya ada neonatus beresiko tinggi, beresiko merupakan kelompok DBL atau bayi baru lahir yang secara statistik menunjukkan kemungkinan lebih tinggi untuk sakit atau mengalami kematian dari periode natal. Baiklah, itu saja penjelasan yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.